konfigurasi IP dan melakukan proses ping. Langkah pertama yang dilakukan yaitu klik menu Start, kemudian klik Control Panel, selanjutnya klik Network and Internet Connection, lalu klik Network Connection, setelah itu klik kanan pada Local Area Connection, klik Properties, kemudian klik Internet Protocol TCP/IP, lalu klik Properties, kemudian mark pada Use the following IP address. Setelah itu masukkan IP address, lalu masukkan subnetnya. Setelah itu klik OK. Show icon in notification area when connected, lalu close. Setelah itu klik kanan pada Local Area Connection, lalu enable. Selanjutnya mari kita lihat status Local Area Connection. Tahap berikutnya, klik Start, lalu klik Run, masukkan pada Command Prompt, kemudian ketik ipconfig, lalu Enter. Maka akan terlihat IP address PC pertama. Selanjutnya ketik ping, kemudian masukkan IP address PC kedua, lalu Enter. Selanjutnya maka akan terlihat bahwa PC pertama berhasil melakukan ping. PC pertama sukses melakukan ping. Apakah PC kedua mampu melakukan proses ping? Mari kita lihat. Klik ping, kemudian masukkan IP address PC pertama, kemudian Enter. Setelah itu maka akan terlihat bahwa PC kedua bisa melakukan ping dengan sukses seperti PC pertama. Dengan konfigurasi IP yang benar dan dapat dilakukannya proses ping, maka PC pertama dan PC kedua telah terkoneksi dengan baik. Dengan ini maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu file sharing. File sharing dilakukan untuk mempermudah proses pengiriman atau pengambilan data dengan banyak komputer dan menggunakan jaringan LAN. Berikut adalah cara melakukannya. Langkah pertama, klik menu Start, kemudian klik My Document, selanjutnya double klik pada folder SMADA, lalu klik kanan pada folder SMADA, lalu klik Sharing and Security. Setelah itu, mark pada Share this folder on the network, kemudian mark pada Allow network user to change my file apabila kita menginginkannya. Kemudian klik Apply, setelah itu klik OK. File sharing selesai dilakukan. Namun, apakah PC kedua dapat menerima data yang telah di-share oleh PC pertama? Mari kita buktikan. Tahap untuk membuktikannya yaitu pertama, kita klik menu Start, lalu ketik \, masukkan IP address PC pertama, lalu Enter. Selanjutnya akan terlihat folder SMADA, lalu klik kanan Copy, setelah itu klik Local Disk, kemudian klik kanan lalu Paste. Selanjutnya double klik pada SMADA, lalu klik SMADA, kemudian klik Run, setelah itu klik Accept,
lalu klik Install. Maka setelah itu akan terlihat bahwa program Smartdoc berhasil diinstal. File sharing dapat dilakukan dengan baik, dan file yang di-share dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan kami tunjukkan tutorial mengenai printer sharing. Printer sharing. Selain file, printer juga bisa di-share. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pencetakan dokumen. Dengan kata lain, satu printer dapat digunakan oleh banyak komputer, dan ini juga menggunakan jaringan LAN. Berikut adalah cara melakukannya. Langkah yang dilakukan yaitu pertama, klik menu Start, kemudian klik menu Printers and Fax, kemudian klik kanan pada Epson Stylist, lalu klik Sharing, kemudian mark pada Share this printer, selanjutnya beri nama share name dengan Epson on 192 168 112. Lalu klik Apply, lalu klik Yes. Lalu OK. Printer sharing selesai dilakukan. Namun, apakah PC kedua dapat melakukan pencetakan dokumen melalui printer yang telah di-share oleh PC pertama? Mari kita buktikan. Untuk membuktikan printer sharing, pertama klik Start, kemudian klik Control Panel, selanjutnya klik Device and Printer, selanjutnya kita klik Add a Printer. Setelah itu klik Add a Network Wireless or Bluetooth. Lalu kita ketikkan backslash, lalu masukkan IP address. Maka akan terlihat printer yang akan di-sharing. Lalu klik Next. Setelah itu klik Next, kemudian Finish. Setelah itu untuk membuktikannya, klik All Program, lalu klik Aksesoris, kemudian klik Notepad, kemudian kita ketikkan Testing. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah printer dapat melakukan print out. Setelah itu, klik Epson Stylist, lalu klik Print. Mari kita lihat keadaan printer secara fisik. Berikut adalah gambar di mana printer sedang melakukan proses print out. Maka yang akan terlihat adalah bahwa testing berhasil print out. Printer sharing berhasil dilakukan dengan baik, maka konfigurasi yang kami lakukan dapat bekerja dengan baik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.